sekarang kita mau coba untuk starter mesin. Seperti biasa, kita nggak usah masukin kunci. Dan di sini dia sekarang ditutupin sama aksesoris aneh gitu, kayak tutupan karena nggak ada lubang kuncinya. Kalau mau nyalain, injek rem dan pencet di sini. Ya, wih, ini kapnya berat juga nih. Kayaknya besinya tebel ya. Ini ada dua pilihan, di sini atau di sini, yang lagi rendah. Nah, sama dia udah pakai mesin generasi terbaru. Kemungkinan besar ini masih common parts dengan Mazda 2 ya, karena dia sama-sama 1500, tenaganya juga 112 dk. Ini juga dia pakai aki yang maintenance free, jadi dia udah nggak perlu tambah air aki lagi. Dan disayangkan sebetulnya biasanya mobil Eropa segala macam itu dia rapi ya, tapi ini lebih kelihatan telanjang gitu aja gitu, nggak ada tulisan portnya apa segala macam, jadi kayak mesin tempelan. Tapi ini nggak masalah sih, orang kan jarang buka mesin ya, seperti itu. Sini juga dia ada peredamnya. Dan buat yang suka modifikasi sepertinya agak susah karena ini mesinnya udah cukup padat dan dia diletakkan cukup tinggi gitu dibandingin ininya. Jadi kalau dilihat dari sini itu kolongnya masih ada space, agak tinggi ke atas, mungkin untuk mencegah banjir ya. Tapi mungkin soalnya aneh aja kalau Ford pabrikan USA masih bikinin banjir di Indonesia gitu kan. Mungkin kalau dari mesin 1500 Duratec-nya itu nggak ada yang spesial, sama aja kayak mesinnya Yaris ya. Dan tenaganya nggak sama kayak Jazz yang 120 dk, cuma dia ada pada transmisinya yang canggih. Kalau misalnya mobil lain, apalagi Yaris, dia cuma 4 percepatan otomatis. Apalagi dia nggak ada triptonic, nggak ada shiftronicnya. Kalau ini dia sudah pakai otomatis 6 percepatan power shift. Jadi dia punya kopling ganda, kayak mobil-mobil balap. Biasanya kan mobil cuma satu koplingnya, dia tuh koplingnya ganda gitu. Jadi nanti kita coba tes saja gimana rasanya akselerasi mobil dengan kopling ganda dan 6 percepatan. Biasanya kan kita coba pakai mobil paling cuma 4 atau 5 gigi doang ya, ini sampai 6 gigi gitu kan. Apalagi harganya juga masih di bawah 300. Mobil ini harganya cuma 228 juta, lebih murah dibandingkan dengan Toyota Yaris tipe S Limited yang harganya 229, jadi lebih murah 1 juta. Kalau dibandingin sama Honda Jazz RS Automatic, itu dia lebih murah 6 jutaan karena harganya 234. Padahal ini mobil kaya banget fiturnya. Kalau kita lihat lagi, dia udah ada electronic stability control. Jadi kalau di Ford tuh namanya apa gue lupa, tapi semacam stability control juga, dan itu udah menjadi fitur wajib di Eropa. Salah satunya juga ABS, ABD, BA, itu udah di semua line up. Dan dia ada airbag juga ada 2. Dan yang paling unik dia udah dikasih namanya hill start assist. Jadi kalau misalnya ditanjakan, kita udah nggak usah, kalau kita ngelepas rem, dia nggak akan mundur, dia akan menjaga, dan kita tinggal ngegas aja gitu. Jadi ini udah cukup canggih, cukup lengkap. Untuk harga segini itu udah lebih dari cukup. Driving impression dari mobil ini gimana ya? Ini kayak bukan mobil biasa gitu, maksudnya kayak bukan mobil yang biasa dipakai buat orang-orang buat kayak belanja apa segala macam. Karena ini suspensinya pertama ini keras banget, jadi kalau misalnya ada sedikit jalan yang berguncang atau ada lubang, itu bakal kerasa banget sampai ke belakang. Tapi kalau udah kita masuk ke belok-belokan kayak gini, itu kita mau zigzag pun, mau cornering pun, itu body roll sangat minim. Seperti ini ya. Seperti ini, itu body rollnya minim banget. Jadi kayak kalau coba kita bandingin sama Yaris gitu mungkin ya, itu mungkin kan dia akan limbung kemana-mana gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener masih stabil. Memang untuk Ford Fiesta tipe S ini dia dibikin suspensinya suspensi sport. Tapi kalau untuk yang tipe Trend atau tipe satu lagi tuh tipe Style, dia suspensinya beda. Jadi dia bukan sport tuning, dia lebih empuk, tapi jadi seperti Yaris, jadi limbung. Kalau misalnya di tol pun dia agak lompat. Nah kalau ini di tol ini bener-bener enak gitu, anteng. Kaki sama ban itu sama aspal tuh masih nempel. Nah itu kan posisi itu tuh berasa banget gitu. Nah itu bedanya di situ.
Ford ini membekali mobil ini dengan fitur yang cukup unik, namanya itu Ford, sebentar, kita pencet menu, Ford Eco Mode. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan, anticipation dan speednya. Nanti dinilai berapa. Misalnya kalau kita bawanya boros, nanti nilainya jelek. Kalau misalnya nilainya bagus, nanti tadi bilang ini current score-nya, anticipationnya, speednya, skornya segini, very good, eco champion gitu. Pokoknya unik deh, kayak main game gitu, main game irit-iritan. Nanti kita bisa dapat skor dari situ. Speedometer mobil ini dia udah pakai warna baru. Kalau dulu kan sebelumnya dia warnanya merah, sekarang warnanya biru. Dan birunya ini jadi lebih adem ya dilihat ya. Ini kalau kita switch di sini, yang tempat sebelah kiri itu buat ngelihat ganti trip di sini. Bisa menjadi ini range bensin, terus bisa jadi liter per 100 km. Nah, ini kalau misalnya kita gas, angkanya semakin tinggi. Kalau dilepas semakin kecil. Jadi kayak yang di Honda Jazz sama itu ya, Mitsubishi Mirage juga ada. Nah, terus ini dibikin angka konsumsi BBM keseluruhan. Ini 99 liter per 100 km, dia bukan kilometer per liter. Sejat lagi, ini ada kilometer per hour, jadi kecepatan rata-rata mobil ini tadi kita jalan 18 km per jam itu rata-ratanya. Ini juga temperatur luar, ini kilometer total, ini trip kita. Tripnya cuma satu yang nggak ada AB ya, kayak gitu. Transmisi mobil ini menggunakan tadi yang power shift 6 percepatan. Dan gue rasa ini mobil transmisinya sangat-sangat halus dibandingin mobil-mobil Matic lainnya yang belum pakai teknologi CVT. Dan power shift ini pakai dual coupling. Jadi dual coupling ini membuat perpindahan gigi selain lebih halus, dia lebih kencang. Jadi kalau misalnya ganti gigi itu biasanya kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, couplingnya sama. Kalau dia ini dibagi 2 gitu, jadi 1, 3, 5 itu couplingnya sendiri, 2, 4 sama 6 dia couplingnya sendiri. Jadi ketika dia pindah, dia udah otomatis siapin coupling selanjutnya. Ini emang sangat mahal kalau misalnya terjadi kerusakan, soalnya couplingnya ganda. Tapi semoga awet ya, soalnya ini dibikin bukan untuk racing, tapi dibikin untuk efisiensi bahan bakar. Nah, kalau ciri khas dari plat kopling ganda itu biasanya kalau lagi pelan gini terus kita gas, dia agak dedet-dedetan gitu, deret gitu, sedikit dedet gitu. Tapi kalau kita injek gasnya agak dalam, itu hilang deretnya. Dan ganti giginya sangat cepat dan halus. Sekarang kita mau tes mobil ini di tol, membuktikan performanya. Kita sekarang kita lagi pakai coba ke S dulu, S mode. Kita bisa pakai manual di sini yang ada pencetan plus minusnya ya. Gue nggak suka sebetulnya ditaruh di sini, enakan pakai pedal shift atau enggak yang di tak gitu loh, kayak apa, triptonic biasa. Ini masuk ke gigi 3, dia kan ada 6 gigi. Lumayan juga tarikannya, dan ini mobil masih stabil ya. Ini tolnya aja nih emang agak-agak begini. Sekarang kita di 140. Enak banget, tarikannya nggak kerasa, tiba-tiba di 140 aja, responsif. Cuma dia agak ini ya, kalau dia bawa ngebut selalu ada bau gosongnya kayak Honda Jazz. Ini performa suspensinya yang sport ini bener-bener terasa enak banget ya, sama sekali nggak ada gejala limbung. Jadi suspensi mobil ini untuk tipe S, tipe sport, itu dia sangat keras. Ini seperti kita lagi jalan di konblok ini, kerasa banget goyangannya. Padahal kalau misalnya mobil biasa seperti Yaris atau mungkin kita ambil Mazda tuh, dia jauh lebih empuk dibandingin ini. Tapi karena dia keras, jadi dia punya handling itu sangat mantap, nggak akan terasa body roll. Cuma ya tadi implikasinya kepada penumpang yang di belakang, kasihan kalau misalnya kita bawa jalan berlubang, ada jalan yang jeglukan gitu terus kita hajar, itu pasti sakit banget. Nah, jadi
kalau misalnya kita merasa tipe S ini terlalu keras, yang tipe sport, Ford Fiesta juga menyediakan varian tipe Trend dan varian Style. Varian itu nggak pakai suspensi yang sport seperti ini, jadi lebih empuk. Cuma lebih empuk, dia untuk handling gak enak ya. Tapi ya wajar aja sih kalau lo pengen yang empuk, handling yang bagus. Kalau pengen yang keras, handlingnya bagus. Jadi kembali kepada kebutuhan masing-masing. Saran gua kalau bisa sih ambilnya yang tipe sport itu untuk orang yang masih single. Nah kalau yang udah udah berkeluarga, ambil aja yang Trend. Ya, jadi mobil ini tuh dia punya fitur namanya Hill Start Assist. Entah namanya apa kalau di Ford ya, tapi intinya sama. Jadi dia kalau misalnya ditanjakan, ini kan misalnya ditanjakan nih seperti ini agak menundukkan, ini kita rem, dan kalau kita mau mulai jalan, dia nanti nggak akan mundur. Jadi kasih waktu 2 detik untuk mobil ini nahan. Ini misalnya kita lepas gas sekarang ya, dalam 1, 2, nah baru dia mundur ya kan. Jadi kalau misalnya kita rem, kita langsung gas, kita masih dikasih waktu buat maju. Nah buat yang perempuan nih terutama, dibanding kita susah-susah pakai narik-narik rem tangan segala macam, ini cukup praktis. Teknologinya nggak dibuang sama Ford Indonesia. Biasanya kan kalau mobil lain tuh udah dikasih, sampai sini dibuang. Ya jadi kita udah sampai di ujung review kita. Dan kesimpulan gue tentang mobil ini memiliki ekspektasi yang luar biasa dibanding gue lihat sebelumnya. Karena ternyata mobil ini memiliki banyak teknologi yang nggak dimiliki sama mobil sekelasnya. Seperti sebut saja, mobil ini sudah dilengkapi dengan Electronic Stability Program (ESP), tapi ini namanya apa gue lupa, dan Hill Start Assist, lalu ada light sensor dan ada wiper sensor, jadi kalau hujan dia otomatis. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam, dia udah pakai fitur Sync dari Microsoft. Dia juga punya jok kulit, dan tentunya dia punya wireless key. Jadi kalau misalnya kita mau masuk mobil, itu tinggal push start stop engine seperti Yaris sih. Cuma dengan harga yang di bawah Yaris dan di bawah Honda Jazz tentunya, kita bisa mendapatkan apa yang mobil itu miliki dua-duanya, bahkan lebih. Nah kalau misalnya kita mau cari mobil yang seperti Honda Jazz, yang lincah, memiliki suspensi yang berkarakter sport, keras tentunya, kita bisa ngambil Ford Fiesta tipe S, tipe sport, sporty. Dan kalau kita mau seperti Toyota Yaris yang suspensinya empuk, kita bisa ambil Ford Fiesta tipe Trend atau tipe Style yang lebih murah. Meskipun murah juga perbedaannya nggak banyak, dan fitur-fiturnya nggak banyak yang berkurang, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau beli mobil baru, ini patut menjadi pertimbangan. Hanya saja interiornya, kabinnya itu dia lebih sempit dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Yap, tentunya ada plus ada minusnya ya. Mungkin itu aja minusnya. Gue apresiasi buat Ford karena dengan adanya fitur-fitur ini, mereka menganggap bahwa konsumen Indonesia sudah cerdas. Dari saya hanya itu aja. Kalau misalnya mau ditanyain lagi, bisa ke Twitter kita di @autonetmax, atau bisa ke YouTube channel kita, bisa subscribe aja kalau misalnya ada mobil-mobil baru. Dan juga bisa cari juga Facebook kita ya, biar rame. Jadi kalau ada update artikel baru, kita pasti langsung posting ke Facebook. Ya, sampai jumpa di review berikutnya. Salam Autonetmax.